Herman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa beri rahmat, keberkahan, kesehatan dan kekuatan buat kita bersama. Amin. Dan mudah-mudahan di malam hari ini masih dalam minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan dan setiap keburukan juga pasti akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama saya mohon maaf karena dikabari 1-2 hari yang lalu untuk ngisi kajian di masjid ini sebetulnya mepet waktunya karena hari Isya saya sudah harus sampai di Simpang Panam. Tapi karena yang minta adik saya, ya saya sempatkan. Nanti habis sholat Isya mungkin tak sempat wirid bersama, insyaallah saya akan lanjut perjalanan karena di Simpang Panam. Karena besok juga persiapan untuk melanjutkan perjalanan di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih di bulan Zulhijjah, walaupun sebagian amalan telah dilaksanakan, tapi paling tidak di bulan Zulhijjah ini kita kembali untuk menyemangati diri kita. Paling tidak kita akan dipanjangkan umur oleh Allah dan bertemu dengan Zulhijjah 1448 Hijriah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang tidak pernah melupakan sejarah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Islam adalah agama yang tidak pernah melupakan sejarah.
Karena 30 juz Al-Quran, 114 surah, sebagian besar isinya adalah kisah dan sejarah. Kisah dan sejarah itu diulang-ulang oleh Allah dalam Quran dengan pengulangan yang berbeda-beda. Dan di bulan Zulhijjah, Allah ingin mengingatkan kita dengan sebuah sejarah. Dan sejarah itu kita kenal dengan sejarah pengorbanan, tangisan, kesabaran. Sejarah itu dirangkum dalam satu kisah. Kisah itu diberi nama kisah Ibrahim alaihissalam. Jadi di bulan Zulhijjah ini Allah ingin mengingatkan kembali sejarah itu. Kenapa Allah ingin mengingatkan kita? Karena kisah ini menjadi spirit, menjadi semangat baru buat kita. Menjadi semangat buat kita, bahkan paling tidak menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk melaksanakan amal-amalan. Kalau memang tak sempat di Zulhijjah ini, mudah-mudahan kalau panjang umur Allah sempatkan kita buat amal di Zulhijjah pada tahun yang akan datang. Amin. Allah ingin mengingatkan kembali sejarah tentang sejarah Nabi dan Rasul yang sangat luar biasa. Nabi itu bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini Nabi khusus. Kenapa dikatakan Nabi khusus? Yang pertama, tidak ada satu Nabi, tidak ada satu Rasul yang Allah menyandingkan namanya dengan nama Muhammad yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi, kecuali hanya Ibrahim alaihissalam. Dalam tasawuf akhir kita baca, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak Nuh alaihissalam? Kenapa tidak Musa? Kenapa tidak Isa? Bukankah mereka sama-sama ulul azmi? Kenapa mesti Ibrahim alaihissalam? Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Yang kedua, Ibrahim ini nabi yang khusus. Kenapa dikatakan nabi yang khusus? Salah satu nabi yang juga diberikan gelar bukan hanya Khalilullah, tapi diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini berarti di antara 124.000 para nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, Ibrahim nabi yang ke-6, berarti ada 19 nabi lagi, seluruhnya berasal dari keturunan anak cucu Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya di antara seluruh para nabi, termasuk dari keturunan Nabi Muhammad SAW, nasabnya ketemu dengan keturunan Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya. Dua. Yang ketiga, kenapa Ibrahim alaihissalam ini dikatakan nabi yang khusus? Karena satu-satunya nabi yang diperintahkan oleh Allah selain Rasulullah untuk merenovasi Ka'bah, itu hanya Ibrahim alaihissalam. Nanti kita akan lihat sejarahnya. Satu-satunya nabi yang diperintahkan oleh Allah selain daripada Rasulullah untuk melakukan renovasi Ka'bah, hanya Ibrahim alaihissalam dari antara 124.000 nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam menjadi nabi dan rasul yang terpilih. Di mana Ibrahim alaihissalam diturunkan? Ibrahim diturunkan di kawasan Ur. Ur itu Irak Selatan, Babilonia, Mesopotamia, atau daerah itu disebut dengan nama Kanan. Diutuslah Ibrahim alaihissalam ke sana. Maka Ibrahim alaihissalam mengemban tugas pokok dan fungsi mengajak manusia ini agar manusia ini beriman kepada Allah. Maka di bulan Zulhijjah Allah ingin mengingatkan kita tentang kisah-kisah Ibrahim. Berapa banyak Allah ceritakan kisah Ibrahim? Namanya Allah sebut 69 kali dalam Quran. Ceritanya Allah ceritakan hampir ke dalam 8 juz Al-Quran. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, apa yang mau kita ambil dari sekian banyak kisah Ibrahim alaihissalam dengan kaitan di bulan Zulhijjah?
Makanya bulan Zulhijjah ini kan bulan khusus. Kenapa dikatakan bulan khusus? Bulan untuk melaksanakan amalan-amalan khusus. Tidak ada amalan yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini, amalan khusus itu tidak bisa dikerjakan di bulan yang lain. Tidak bisa. Makanya alhamdulillah bagi kita yang sudah melaksanakannya, alhamdulillah. Maka ada 6 amal yang mesti dibuat di bulan Zulhijjah. Tapi alhamdulillah walaupun sudah lewat, ini Zulhijjah ke depan kita akan semangat kembali. 6 amal. Amal ini tidak bisa dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Apa amal yang pertama? Amal yang pertama dilakukan di bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah haji. Haji itu tidak ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan Rabiul Awal. Itu haji hanya ada di bulan Zulhijjah. Ini amalan khusus. Kemana orang haji Pak Ustadz? Ke Mekah Al-Mukarramah. Di mana Mekah Al-Mukarramah itu Pak Ustadz? Mohon maaf, di daerah Saudi Arabia. Di sana ada kawasan Mekah, Mekah ada masjid namanya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Kemananya kita melaksanakan haji? Di dalam Masjidil Haram ada bangunan tertua. Bangunan tertua itu diberi nama Bakkah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dibangunkan untuk manusia. Rumah itu yang bangunnya bukan manusia, yang bangunnya Allah. Tapi dibangun di zaman Nabi Adam. Bapak Ibu jangan bayangkan rumah yang dibangun itu seperti rumah kita sekarang. Maka rumah yang pertama sekali yang dibangunkan oleh Allah untuk manusia, rumah itu diberi nama Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada kota Mekah, merujuk kepada Ka'bah. Ka'bah yang dibangun bukan Ka'bah seperti sekarang, Pak. Yang dibangun itu pondasi. Dibangun di zaman Nabi Adam alaihissalam. Hebatnya Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Apa saja yang ada di seputaran Bakkah, apa saja yang ada di seputaran Ka'bah, kami berikan keberkahan. Jadi yang membuat berkah itu bukan Masjidil Haramnya, Pak, Ka'bah. Karena itu bangunan yang pertama dibangun oleh Allah, rumah Allah. Jadi apa saja yang ada di seputaran Ka'bah, Allah berikan keberkahan. Maaf, kalau seandainya Masjidil Haram itu tidak ada Ka'bah di sana, maaf, Masjidil Haram sama dengan masjid kita. Yang membuat berkah itu Ka'bah itulah. Apa saja yang berdekatan dengan Ka'bah, Allah berikan keberkahan. Ada masjid yang dekat dengan Ka'bah. Masjid itu diberi nama Masjidil Haram Barokah. Ada orang sholat di dekat Ka'bah, sholatnya di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Barokah. Ada air di seputaran Ka'bah, air itu tidak akan pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Zam-zam, barokah. Apalagi? Jangankan air, ada pijakan kaki manusia. Tidak ada kaitan dengan amal. Ada pijakan kaki manusia. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk merenovasi Ka'bah. Kenapa direnovasi Pak Ustaz? Karena Ka'bah hancur. Dulu zaman Nabi Adam kan dibangun Ka'bah. Dibangun Ka'bah itu pondasi. Ketika zaman Nabi Adam dibangun pondasi Ka'bah. Adam wafat, muncul Nabi Idris. Ka'bah masih ada. Idris wafat, muncul Nabi Nuh alaihissalam. Ka'bah masih ada. Tapi zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah datangkan bencana banjir karena doa Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala Nuh, ya Rabb, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah turunkan bencana banjir. Banjir itu mematikan semua orang kafir di muka bumi. Air sampai ke puncak gunung Himalaya. Air itu merendam bumi selama 6 bulan 180 hari. Seluruh orang kafir mati. Yang tinggal hanya 83 orang beriman kepada Allah. Pondasi Ka'bah hancur. Nuh wafat, muncul Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan. Hud wafat, muncul Nabi Soleh, Ka'bah dibiarkan hancur. Soleh wafat,
muncullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Ibrahim inilah Allah perintahkan, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Kami perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan qawaid, bentuk jamak, pondasi-pondasi Ka'bah. Kenapa? Karena pondasi Ka'bah hancur. Mulailah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Tempat pijakan kaki Ibrahim itu diberi nama Maqam Ibrahim, barokah. Sunnah salat 2 rakaat di belakangnya, dan termasuk salah satu tempat doa yang mustajab, barokah. Ada batu yang disusun di sana. Ismail alaihissalam ketika melihat ayahnya membangun Ka'bah, maka diambil oleh Ismail alaihissalam batu, dihantarkan kepada Ismail. Batu dalam bahasa Arab hajar. Kalau disusun-susun, hijir. Kalau dinaikkan ke atas, hujurat. Kalau dibuat kamar-kamar, hujurat. Maka batu yang disusun itu dinamakan hijir Ismail, barokah. Siapa saja yang sholat dalam hijir Ismail, sama seperti mereka sholat di dalam Ka'bah, barokah. Jadi yang membuat berkah itu Ka'bahnya. Apalagi hotel. Ada tanah di seputaran Ka'bah, barokah. Tanah itu diberi nama tanah haram. Ada bangunan hotel di seputaran Ka'bah, tanah haram, barokah. Satu-satunya hotel di muka bumi yang tidak pernah tidak laku semenit pun, kecuali 2 hotel saja di tanah haram, Makkah dan Madinah, barokah. Apa saja yang ada di seputaran Ka'bah, barokah. Bukan hanya di seputaran Ka'bah. Ada istri Ibrahim mencari air minum buat anaknya Ismail, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, barokah. Safa ke Marwah itu diratifikasi, dilegitimasi menjadi syariat orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amalan itu diberi nama sa'i. Kalau ada orang umroh, ada orang haji tidak sa'i di Safa Marwah, berarti dia tidak menjalankan rukun haji dan umroh. Haji umroh mereka batal, barokah. Barokah. Makanya diperintahkan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Kewajiban manusia itu kepada Allah adalah sengaja, adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Kemana orang haji? Ke Makkah Al-Mukarramah. Di mana? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haramnya di mana? Dalamnya ada Ka'bah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang memerintahkan haji ini siapa? Bukan Nabi. Yang memerintahkan Nabi ini bukan sahabat. Yang memintakan haji ini Allah. Allah langsung perintahkan, Pak. Untuk melaksanakan ibadah haji ini langsung perintah Allah. Maka yang memerintahkan adalah Allah, zat yang maha khusus. Haji ini adalah amalan khusus. Kenapa? Hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, tidak ada di bulan lainnya. Haji ini perintahnya dari zat yang maha khusus, dilakukan di bulan khusus, amalannya khusus, bacaannya juga khusus. Maka orang melaksanakan ibadah haji talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Perintahnya dari zat yang maha khusus. Amalannya dikerjakan di bulan khusus. Haji ini adalah ibadah khusus, bacaannya khusus. Untuk melakukannya Bapak Ibu mesti datang di tempat khusus. Di mana dia? Di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, Bapak Ibu diperintahkan untuk berpakaian khusus. Pakaian itu diberi nama ihram. Pak, Bu, ihram itu bukan pakaian sunnah Nabi. Ihram itu bukan pakaian sahabat. Ihram itu langsung Allah yang menetapkannya. Allah yang menentukannya. Jadi ibadahnya khusus, diperintahkan oleh zat yang maha khusus, bacaannya khusus, bulannya khusus, tempatnya khusus. Untuk masuk ke tempat itu mesti berpakaian khusus. Pakaian itu dinamakan ihram. Jadi kalau ada jamaah Al-Khair Al-Munawarah sembahyang maghrib isya di siko, pakai ihramnya di siko, positifnya gilo dah. Kenapa pakaian itu hanya dipakai di tempat khusus?
Kenapa pakai ihram, Pak? Biar lebih abdol. Sarankan pengurus copek-copek bawa jamaah itu ke rumah sakit. Karena pakaian itu hanya dipakai di tempat khusus. Lantas kalau demikian apa yang terjadi? Orang Islam mesti punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Pasang niat. Berapa haji sekarang? Pelunasan berapa gini, Pak? Ada sampai 60 juta? Lebih kurang letaklah 60 jutaan. Ambil porsi 25 juta. Ambil porsi 25 juta, sisanya bayar di luar ongkos ke Batam lebih kurang 5 juta. Selama 40 hari. Biasanya Indonesia melaksanakan haji tamattu ke Madinah dulu semuanya. Makanya mohon maaf, 60 juta, Pak Ustadz kami tidak bisa melaksanakan ibadah haji Ustadz. Ngapa tidak bisa? Waiting list Ustadz, daftar tunggu. Pekanbaru 22 tahun, Kampar 28 tahun, Kuansing 26, Siak 27. Di mana Ustaz tahu? Ambola Tanyo. Kalau ibu berangkat, umur ibu kini 65 tahun, daftar di Pekanbaru. Insya Allah umur 100 baru berangkat. Ustaz kami tidak bisa berangkat Ustaz. Tidak usah katakan kita tidak bisa, daftar saja dulu. Orang Islam itu mesti punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Niat untuk melaksanakan ibadah haji. Pasang niat. Kuatkan niat tuh ingin berangkat ibadah haji. Maka saya katakan haji itu, niat haji itu sama aja boleh singlet, Bu. Kalau singlet awak kau kuyak, kita berpikir dalam hati, ya Allah, singlet lah kuyak pula. Kalau besok pagi dapat PT 200, 100 ribu atau 100 ribu, ambo boleh singlet di pasar pagi loket, pasar pagi dupa, ompek buah. Singlet dan kuyak kok, ambo jadian kain lap di kamar mandi. Alhamdulillah, sore besok dia pergi zoki di Allah 100 ribu. Terlupa boleh singlet, tak boleh paket data 85 giga. PT habis singlet tak boleh. Pak Ustaz, kalau kami terjual kapling sawit kami satu kapling 700 juta. Kami berangkat satu keluarga Ustaz. Apakah haji, apakah umroh? Alhamdulillah, bulan depan dilakukan oleh Allah sawitnya satu kapling 700 juta. Tak lupa berangkat haji umroh, tak boleh Pajero Sport Dakar ampe kali ampe. PT abi haji tak je berangkat. Makanya orang yang berangkat haji tanamkan niat. Untuk Pak Ustaz, kami punya niat untuk membuktikan niat mendaftar. Selesai. Kini mau tanya ke ibu-ibu. Ibu berubah ke rumah sakit Awal Bros. Datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Kira-kira sampai situ ibu mendaftar atau tidak? Mendaftar atau tidak? Mendaftar. Sudah mendaftar, dipanggil atau tidak? Pasti dipanggil walaupun panggilan terakhir. Tapi kalau ibu naik haji, niat naik haji tapi tidak pernah mendaftar, sampai kiamat tidak akan dipanggil-panggil. Daftar. Tidak cukup dengan niat daftar. Daftarlah di bank-bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Silakan. Pak Ustadz, waiting list daftar tunggu Ustadz. Tidak akan sampai umur, Bu. Mati itu urusan Allah, tidak urusan awak. Kalau memang kita sudah niat dan daftar, alhamdulillah. Kalau panjang umur kita diberikan kesempatan haji. Tapi kalau pendek umur kita, sebelum berangkat mudah-mudahan pahala haji umroh Allah berikan kepada kita. Amin. Selesai. Tidak perlu banyak-banyak. Ustaz lah haji, Ustaz. Maaf, saya sudah daftar. Sudah lama. Semalam tahun lalu saya tengok jadwal di Haji Pintar di website. Saya berangkat 2036. 10 tahun leh. Umur ambo kini ompek 45. Bini ambo ompek 5. Berarti kalau 36, berarti ditambah 10 tahun 55. Alhamdulillah, saya bilang sama istri, waktu mendaftar dulu, daftar 25 juta, ambil porsi, oke, dihitung-hitung, saya perkirakan sekarang 2035 insyaAllah. Kalau panjang umur saya berangkat. Tapi kalau tidak panjang umur, tidak apa-apa. Saya sudah buat MOU perjanjian dengan istri saya depan notaris. Buat perjanjian. Apa perjanjiannya? Dek, kalau Abi meninggal dunia sebelum jatah kita berangkat, maka jatah haji Abi kasih sama anak laki-laki Abi yang kuliah, yang sekarang sekolah di pondok pesantren. Oke. Begitu juga Umi, kalau Umi meninggal dunia sebelum bisa berangkat haji, jatah Umi Abi berikan kepada anak saya yang paling tua, yang alhamdulillah tahun ini lulus kuliah di Al-Azhar Kairo. Oke, deal. Kata istri saya, kenapa kok kayak gitu, Bu? Oh yo, harus jago-jago. Kenapa? Karena besok di perjalanan ulun berangkat haji, ambo mati, bini ambo kawin sama laki muda. Diboknya laki muda haji pakai piti ambo. Mana bisa terima, Pak? Nah, jadi joleh-joleh duit itu. Nah, tapi urusan mati kan bukan urusan kita. Yang jelas berangkat dulu. Bismillah, niat, daftar, selesai. Pak Ustadz, kami tidak punya uang Ustadz untuk bisa berangkat haji.
60 juta Ustaz. Miskin kami. Jangankan berangkat haji Ustaz. Masuk anak sekolah aja tidak ada uang. Okey, no problem. Mafi muskilah. Tidak ada masalah. Kalau tidak sanggup ingin melaksanakan ibadah haji 60 juta, turun amalan kedua. Tidak bisa haji 60 juta, laksanakan amalan kedua. 30 juta. Apa 30 juta? Umroh. Kerjakanlah. Syukur-syukur kita bisa haji dan umroh. Tidak bisa 60 juta, umroh 30 juta. Pak Ustaz, kami tidak bisa umroh Ustaz. PT tidak ada. Pak, Bu, Ibu jangan berbohong dengan saya. Kalau berbohong dengan saya akan percaya. Tapi maaf, kita tidak boleh berbohong dengan Allah. Allah tahu keadaan kita. Untuk haji 60 juta tidak tolok. Untuk umroh 30 juta tidak tolok. Bilang uang tidak punya. Kalau untuk umroh 30 juta tidak mampu. Tapi kredit mobil Avanza 5 juta sebulan, 5 tahun. Bercarian siang dan malam tunggang-tunggir. Panduto. Bohong kita nih Pak. Boros dengan dunia. Pelit dengan urusan agama. Maka sampai kiamat tidak akan berangkit waduh Pak. Ini keadaan kita Pak. Kalau untuk ibadah PT tidak ada. Kredit auto ompek tahun siang malam bercarian. Maka saya katakan, cobalah jujur dengan Allah. Ibu boleh membohongi saya, bapak boleh membohongi, tapi jangan pernah membohongi Allah. Dengan siapa kami umroh? Silakan. Saya tidak akan promosi travel Pak. Mau travel lain terserah. Tapi kalau tidak ada travel, pakai travel Lambo. Selesai. Silakan, tidak ada masalah. Silakan mau berangkat umroh. Ustaz lah umroh, alhamdulillah. Saya baru pulang menunaikan ibadah umroh awal Ramadan semalam, membawa rombongan 383 orang. Dan insya Allah bulan Juli ini tanggal 26 saya berangkat umroh membawa rombongan 191 orang. Kebetulan saya komisaris kepala mutawib PT Bimalindo Hajar Aswad. Alhamdulillah kalau jadi saya berangkat bulan Juli ini berarti itu umroh yang ke-34 kali. Berangkat bismillah, tidak ada cerita Pak. Bismillah. Berangkat. Pasang niat, kita berangkat. Oh, mengaku mencintai Nabi, mengaku berselawat kepada Nabi, mengaku mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak pernah di hatinya punya niat menziarahi makam Nabinya. Inilah cinta yang ada kedustaan di dalamnya. Panduto. Minta kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, jangan cabut nyawa sebelum Allah hantarkan kita untuk menziarahi makam Nabi kita. Minimal sekali seumur hidup. Punya niat. Ibu mau jalan ke Eropa, ke luar negeri, kemana saja, ke Thailand, ke Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Eropa sana, tidak berarti kalau ibu belum pernah jalan ke Mekah Al-Mukarramah. Tunaikan ibadah haji dan umroh. Tidak sanggup 60 juta, turun amalan 30 juta umroh. Pak Ustaz, kami tidak sanggup umroh 30 juta, PT tidak ada. No problem, mafi muskilah, tidak ada masalah. Turun amalan yang ketiga. Apa amalan yang ketiga? Tidak sanggup 60 juta haji, 30 juta umroh. Amalan yang ketiga di bulan Zulhijjah, kurban 3 juta. Di Siko berapa kurban? Lotaklah 3 juta, payah metong. 3 juta. Tidak juga sanggup kurban, 3 juta. Dengan bermacam-macam dalil. Tidak perlu saya sampaikan dalil-dalil yang lain. 3 juta. Tidak sanggup 60 juta, 3 juta. Kurban itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Amalan harta yang paling utama kurban. Zakat Ustaz, zakat itu bukan paling utama. Zakat itu kewajiban dalam pitiawa ada piti urang. Maka dikeluarkan. Tapi amalan harta yang paling utama kurban. 3 juta. Pak Ustaz, hidup kami susah Ustaz. Tidak ada uang untuk kurban Ustaz. Oke. Kalau kita jujur, kita berdoa pada Allah, Allah lapangkan hidupnya, Allah cukupkan hidupnya. Tapi kalau dia berbohong, doa tanggung sajalah akibatnya. 2, 3. Tidak sanggup kurban 3 juta, no problem. Mafi muskilah, tidak ada masalah. Turun amalan yang keempat. Apa amalan yang keempat? Puasa. Perbanyak amal-amal puasa di bulan Zulhijjah. Apalagi pertama 10 hari di bulan Zulhijjah semalam. Banyaklah andai Pak Ustaz, jangankan 10 hari di bulan Zulhijjah le Ustaz. Ramadan je tak puasa kami le Ustaz. Kalau ada orang model itu memang tak bau taknya kata Pak. Okey, no problem, karena itu puasa sunat. Tak ada masalah. Tak sanggup amal puasa di 10 hari yang pertama, no problem. Ambil yang sunat muakkadah, turun amalan yang kelima. Apa amalan yang kelima? Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Ndeh Pak Ustaz. Puasa Arafah ndeh. Kami asal puasa Ustaz, pagi hari jam 9 tu badonyui ulu hati Ustaz.
Menengok orang makan lontong pakai kuah kacang sama bakwan tu tidak bisa kami Ustaz. Okey, tidak ada masalah Bu. Karena ini puasa sunat 9 Zulhijjah, yang tidak sanggup 9 Zulhijjah Arafah, tidak ada masalah, kena sunat. Sunat muakkad. Tidak sanggup amalan yang kelima, mabi muskila, tidak ada masalah. Turun amalan yang terakhir. Apa amalan yang terakhir? Qauli fi'li takrir. Sunnah fi'li. Perbuatan Nabi di 10 Zulhijjah. Habis solat subuh, tidak makan, tidak minum, sampai khotib turun mimbar hari raya solat Idul Adha. Kalau ndak jo tolok, pergi ke kantor lurah kok, minta surat keterangan kematian, mampu yo lale. Jadi amalan ini kan mudah, kerjakanlah mana yang bisa kita kerjakan. Maka Zulhijjah ini amalannya luar biasa. Syukur-syukur kita ke-6-6-nya bisa melaksanakan. Saya sudah haji Ustaz, sudah umroh, sudah kurban setiap tahun Ustaz. Puasa saya dapat, Arafah saya dapat, alhamdulillah. Tapi bagi kita, maka saya katakan mulai dari amalan yang atas sampai amalan yang tinggi. Makanya standar kesolehan itu kan mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau kita ini kan lucu Pak. Kita ini beramal kan seolah-olah standar kesolehan kita ini terlalu tinggi. Sehingga orang masuk Islam itu, mengamalkan Islam itu takut. Orang soleh itu mesti pakai jubah, bajanggui, pakai sorban, pakai kopiah, celana cingkrang. Itu terlalu tinggi standar kesolehan itu Pak. Sehingga orang mengamalkan agama ini timbul ketakutan. Padahal kan tidak itu. Standarnya jangan ditinggikan kali Pak. Standar rendah saja. Kenapa? Buat orang beragama ini nyaman. Sehingga orang dalam mengamalkan agama ini timbul kenyamanan, senang dalam melaksanakan agama. Suatu ketika saya berdebat dengan beberapa kawan-kawan. Apa kata guru saya? Ketika itu saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada guru saya di Jawa Timur. Kata beliau, pendapatnya hampir mirip dengan pendapat Gus Baha. Kata beliau, ada orang bangun malam hari sholat tahajud, meminta segala sesuatu dengan dunia ini. Rata-rata orang tahajud itu pasti dia punya hajat. Kemudian ada orang bangun malam sholat tahajud, kemudian dia meminta segala perkara-perkara hajat keinginannya. Kemudian ada lagi di satu sisi orang itu tidur di malam hari, dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan hari ini. Makanya mohon maaf, daripada lebih baik kita tidur di malam hari bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada hari ini, daripada meminta malam hari bangun tahajud meminta keserakahan dengan dunia ini. Kan nanti iblis bermain Pak. Kita tahajud hampir tiap malam, lalu kayak 2 bulan tahajud, nanti keinginan kita tidak dikabulkan. Hati kita berkata, percuma je tahajud kanya. Kita akan kecewa. Jadi yang diperbanyak itu bukan baca Quran, yang diperbanyak itu bukan sholat malam, yang diperbanyak itu bukan sholat duha, yang diperbanyak itu rasa syukur. Berapa banyak hari ini orang bangun malam tahajud, siang harinya dia mengeluh. Berapa banyak hari ini orang baca Quran, tapi tidak mau menerima apa yang diputuskan Allah. Syukur. Hidup ini bersyukur Pak. Apa yang diberikan Allah, alhamdulillah. Rasa syukur ini yang perlu ditanamkan dalam kehidupan kita hari ini. Makanya di bulan Zulhijjah ini ditanamkan oleh Allah, diingatkan kembali. Makanya sekali lagi saya katakan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membuat kita susah nih Pak, bukan perintah Allah. Yang membuat kita susah nih bukan sunnah Nabi. Yang membuat kita susah nih adalah cara pandang kita berpikir, cara pikir kita Pak, mindset kita. Ini yang mau tanya ke ibu-ibu. Bu, tolong jawab, mana yang lebih utama, makan atau beli rumah? Tolong jawab, makan atau beli rumah? Makan. Mana yang lebih utama, makan atau beli mobil? Makan. Kalau ibu tidak punya rumah, kira-kira ibu masih bisa hidup atau tidak? Masih. Kalau ibu tidak punya mobil, kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Kalau ibu tidak makan-makan, kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Terus kenapa kita bodoh? Bersyukur nunggu punya rumah, bersyukur nunggu punya mobil. Kenapa kita tidak bisa bersyukur ketika kita masih bisa makan? Ustadz datang ke rumah saya, Ustadz apa Bu? Pertama anak kami lulus P3K, yang kedua anak kami lahir cucu pertama, yang ketiga kami naik rumah baru. Bodoh, bersyukur nunggu nak punya rumah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur ketika kita masih bisa makan?
Ada enggak jamaah masjid kau yang berani ngundang ambo? Ustaz, nanti malam datangnya ke rumah saya. Acara apa, Pak? Syukuran. Syukuran apa? Alhamdulillah Ustaz, kami sekeluarga masih bisa makan. Ada enggak yang tolong? Kita nih bodoh, Pak. Bersyukur nunggu punya rumah. Kenapa kita enggak bisa bersyukur ketika kita masih bisa makan? Jadi simpel, Pak. Cara pandang kita yang membuat kita susah. Ini yang dikatakan Allah, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, Allah akan cabut di hati rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Jadi yang membuat kita susah itu cara pandang kita. Kini yang mau tanya ke abang, siapa nama bang? Siapa nama? Sapriyadi. Kini yang mau tanya, apa definisi makan lomak? Makan lomak bahasa awak, makan lama bahasa Minang, makan enak bahasa Indonesia. Makan lomak, apa definisinya? Makan sesuai salero. Itu makan lomak. Ambo terjemahkanlah. Makan lomak go makan sesuai salero. Sampode ikan bawang, kapalo geso atau kapalo tapa, ditambah rondang tolu, ditambah gulai pucuk ubi sama jengkol bakalambaan, ditambah goreng ayam kampung, ditambah sambalado mata, ditambah ikan salai. Makanan seperti ini hanya ada di Sinar Kampar. Pengurus masoji elok. Besok pagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya ada rapat rezeki sedikit. Saya undang semua pengurus masjid untuk makan lomak. Di mana? Di Sinar Kampar Arifin Ahmad. Berangkat 3 mobil. Sampai depan Sinar Kampar, rupanya Sinar Kampar tutui. Apa perasaan apa? Gelisah. Di mana lah cari sempodenan lomak lego. Kita ni bodoh. Untuk memakan enak saja, otak kita ini habis mendefinisikannya. Padahal ubek makan yang paling lomak itu apa? Ubek makan yang paling lomak itu lita. Orang kalau lita pocu ubi-ubi lomaknya. Obat tidur yang paling enak ngantuk. Orang ngantuk di pos rundo lolok aja. Tapi kita kan repot. Tidur harus di spring bed, kasurnya harus empuk American. Terciri mesti pakai American standar, klosetnya jongkok, repot. Jadi yang membuat repot kok cara pandang kita, Pak. Sederhanakan itu. Jadi hidup ini simpel, Pak. Makanya saya katakan jangan ukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Orang lain sepatu awak, selesai. Hidup ini indah. Tidak perlu banyak cerita, Pak. Makanya saya katakan jangan ukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Takwa itu pakaian kita. Jangan paksa orang lain memakainya. Ambo ndak makan ayam di pasar. No. Kenapa? Karena menurut pemahaman ambo, orang yang di pasar tuh mohon maaf, barangkali mungkin ndak sompeknya baca bismillah. Itu pakaian ambo. Tapi jangan lo disuruh jamaah ndak makan ayam, ndak boleh ayam di pasar batumbu awak beko. Artinya pakaian itu pakaian takwa. Jangan dipasok kaki awak dengan sepatu orang lain. Selesai. Jadi hidup ini indah, Pak. Makanya saya katakan, buat beragama ini sehingga orang senang dalam melaksanakan amal-amal agama ini. Tidak ada ketakutan lagi dengan amal agama ini. Tidak ada ketakutan lagi. Ini kita terlalu banyak syarat, Pak. Soleh itu terlalu banyak syarat. Kalau andai kata sembahyang beko, tidak sempurna wudhunya, solat tidak diterima. Kalau Al-Fatihahnya tidak fasih, ain, kha, tidak selesai hurufnya, solat tak terima. Kalau tidak kusuk, tidak ikhlas, solat tidak diterima. Lama-lama preman nyobin, berhenti lah sembahyang lainnya. Terlalu tinggi tingkat kesolehan. Lah bisa sujud itu lah luar biasa, Pak. Udah bisa kita datang ke masjid sujud di hadapan Allah. Itu udah luar biasa. Kita butuh proses. Maka saya katakan jangan terlalu tinggi standar kesolehan kita, Pak. Kenapa? Karena orang ingin beragama ini mudah. Nanti mereka akan pelajari bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit. Perempuan soleha itu mesti pakai manset, pakai kos kaki, pakai hijab, pakai purdah, pakai nikob, pakai cadar. Baronti uang bagamu isu, Pak. Jangan terlalu tinggi standarnya. Biasa saja. Tutup aurat, boleh nampak muka dan telapak tangan. Alhamdulillah. Kalau seperti ini orang indah beragama, Pak. Tidak repot, orang tidak rumit lagi beragama. Maka saya minta buat kita bersama.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita ini berkah? Allah ceritakan semua kisah-kisah dalam Quran, semoga kita belajar. Ibrahim diceritakan oleh Allah sama, amalannya diceritakan oleh Allah. Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud yang ketika itu rajanya apa? Rajanya Namrud. Namrud itu laknatullah alaih. Tapi Ibrahim berdakwah menyampaikan agama ini dengan lemah lembut. Musa berdakwah dengan Fir'aun, raja zalim, lemah lembut. Ini kan pelajaran juga buat kita. Tidak ada satupun dakwah Nabi itu yang menghina, mencaci, membuli, tidak ada. Semua dakwah Nabi itu dengan hikmah. Ibrahim dakwah dengan Namrud, hikmah. Musa berdakwah dengan Fir'aun, izhab ila Fir'aun, lembut. Nabi kita anittum harisun, orang yang paling berlemah lembut. Jadi kalau ada ustaz di mimbar kau berdakwah dengan kasar mencaci maki, tanyakan dengan ustaz itu, dia tu umat Nabi atau tidak. Jadi dakwah itu lembut, tidak ada yang membuli kasar, tidak ada. Dakwah itu dengan kebaikan, ajak manusia pada kebaikan, sampaikan kepada mereka dengan kebaikan. Selesai, hidayah itu punya Allah. Setelah itu punya Allah, Pak. Itu bukan ranah kita lagi. Hidayah bukan punya kita, kerja ini punya kita. Tapi hidayah bukan punya kita, itu punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajak orang berbuat baik, tapi jangan pernah merasa menjadi orang yang paling baik. Ajak orang beramal soleh, tapi ingat jangan pernah merasa menjadi orang yang paling soleh. Dulu ketika Nabi dilahirkan, Nabi dilahirkan di depan, tidak jauh dari Ka'bah. Ketika saat Nabi dilahirkan, tahun itu dinamakan tahun gajah. Datang tentara Yaman, dari negeri Yaman, membawa lebih kurang 100.000 pasukan bergajah. Sampai di batas tanah haram, berhenti. Dipimpin oleh Abraha. Apa kata Abraha? Siapa pimpinan Quraisy? Abdul Muthalib, kakek Nabi. Siapa pimpinan Ka'bah? Abdul Muthalib, kakek Nabi. Panggil, dipanggil. Datang Abdul Muthalib. Apa kata Abraha? Woi Abdul Muthalib, kamu tahu siapa saya? Saya pimpinan tentara dari negeri Yaman. Datang kemari membawa pasukan bergajah 100.000 ekor. Tujuan satu, hancurkan Ka'bah. Tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Sekarang kau bawa orang Mekah nih keluar dari Mekah, kami akan hancurkan Ka'bah. Tapi ingat kata Abraha, harta kalian, rumah kalian, unta kalian, kambing kalian, kami sita. Apa jawaban Abdul Muthalib? Abdul Muthalib low profile. Kata Abdul Muthalib, Abraha, kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi kambing dan nanang ambiak tadi, tolong capek dipulangkan. Kata Abraha, pemimpin macam apa engkau? Kami kemari ingin hancurkan masjid, ingin menghancurkan Ka'bah, tempat kalian ibadah, kalian biarkan. Malah kau pikirkan 100 ekor kambing waang yang denambi ang pikian. Pemimpin macam apa engkau? Apa kata Abdul Muthalib? Oh ya Abraha, Ka'bah tu punya pemilik, pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Kambing tu punya den copek pulangan. Itu cara berpikir Abdul Muthalib deh, Pak. Akhirnya Abdul Muthalib naik ke atas bukit. Dia berkata kepada kaumnya, wahai penduduk Mekah, saksikan oleh kalian, pemilik Ka'bah akan berbuat apa untuk menjaga rumahnya. Kita mesti seperti itu, Pak. Buat dakwah di kampung nih, buat dakwah di kampung nih, jangan merasa paling hebat. Ikut ndak baru buat dakwah di kampung sebulan baru. Kalau ndak gara-gara dena ndak kan duit mesoji kok pret. Alun nang sembayang, orang sembayang sih kok. Maka saya katakan buat kebaikan tapi jangan pernah merasa menjadi paling baik. Ajak orang beramal soleh tapi jangan pernah merasa menjadi orang paling soleh. Selesai. Hidup ini indah. Maka saya katakan merasa paling soleh adalah sebuah kesalahan. Merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang baik. Orang salah bisa soleh. Orang soleh bisa salah. Lantas siapa yang salah? Yang salah itu adalah orang salah yang merasa soleh dan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Terkadang orang salah lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Dengan tetesan air mata dan taubatun nasuha. Dibandingkan orang soleh, karena merasa alim, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ajak manusia pada kebaikan. Jangan pernah merasa menjadi orang yang paling baik. Kalau ini yang kita amalkan, hidup itu indah. Kalau ini yang kita kerjakan, hidup itu tak ada beban. Karena kita status kita hamba. Tugas hamba sujud kepada Allah. Mau diberikan oleh Allah reward and punishment, itu urusan Allah. Karena seyogyanya tugas seorang hamba beribadah kepada Allah. Kalau kita mencari embel-embel lain, kita akan kecewa.
Ada orang datang ke masjid, barang siapa yang solat 40 hari 40 malam, solat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka Allah berikan 2 kebebasan, salah satunya bebas sifat munafik. Benar, hadis itu benar. Tapi hasil beda-beda. Ada kawan awak 3 bulan sembahyang berjamaah, betul, jujur, orangnya tidak sombong, rendah hati, polos dan sebagainya. Ada kawan awak lah 10 tahun ke masjid kok, siang mendutur malam mengicu aja kerjanya. Kita akan kecewa, Pak. Barang siapa yang solat sunat duha 12 rakaat, Allah berikan rizki dari layah tasib yang tidak pernah dia sangka-sangka. Betul. Ada kawan ambo 2 bulan sembahyang duha 12 rakaat, bininya lulus PNS, lakinya lulus P3K, bulan patang balik rumah, bulan kini balik oto. Berkah. Ada kawan lah 10 tahun sembahyang duha, bini bercerai, rumah tapanggang oto belantak. Kita akan kecewa. Karena hasilnya berbeda. Karena kita mengharapkan embel-embel. Lantas Bapak Ibu kenapa ke masjid? Kita ke masjid karena kita hamba. Tugas hamba sujud, selesai. Dengan siapa sujud? Dengan Tuhan kita, Rabbul Izzati Azal Jalala. Selesai, tidak ada beban. Kalau seperti ini Pak, kita tidak ada beban. Mau dikasih Allah reward, alhamdulillah. Mau dikasih Allah punishment, alhamdulillah. Itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, saya berikan pesan buat kita bersama. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Apa yang terjadi dalam diri orang beriman, pasti itu semua Allah berikan kebaikan di dalamnya. Kapan kebaikan itu didapatkan? Qabla, indah, ba'dah. Sebelum, sedang, dan sesudah keputusan Allah itu berlaku dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menangis ketika gagal dalam urusan dunia. Hari ini ada suami kita yang meninggal, ada anak kita yang meninggal. Jangan takut, jangan bersedih. Karena suatu saat orang yang kita tangisi, kita akan menangis dengan orang-orang yang kita cintai akan menjadi jenazah di hadapan kita. Dan itu pasti. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau tidak akan mau, kita pasti akan bertemu dengan Allah. Hidup hanya tinggal menunggu antrian. Ada 2 waktu yang kita tunggu. Pertama, waktu untuk menunjukkan waktu sholat. Yang kedua, waktu untuk menuju kematian. Siapa orang yang paling bijak, yang paling arif? Bukanlah orang banyak harta, bukanlah orang banyak hewan ternaknya, bukan orang berulang-ulang kali haji dan umroh, tidak. Orang yang paling pintar adalah orang yang sibuk menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian mereka. Mudah-mudahan Allah terima setiap kebaikan kita, Allah ampunkan setiap dosa-dosa kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucap